Nowhere is it worse than hanging above kids dying of malnutrition. Angola is in the hospital. Discoveries to provide better nutrition to children. Angola berada di peringkat nomor 147 dari 189 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun memiliki kekayaan minyak yang sangat besar dan PDB per kapita yang tinggi, menyiratkan skor yang sangat buruk dalam hal indikator pendidikan dan kesehatan. Terutama untuk daerah pedesaan, tingkat kemiskinan resmi berbasis konsumsi di negara ini adalah 38%, dengan 18,7% untuk perkotaan dan 58,3% untuk pedesaan. Tingkat kemiskinan Luanda atau Angola ditetapkan sebesar 11,5%, meskipun dengan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Mungkin potongan data yang paling jelas adalah angka kematian anak, yaitu 230 per 1000 orang di pedesaan dan 170 per 1000 di perkotaan. Artinya hampir 1 dari 4 anak di pedesaan Angola meninggal sebelum mereka berusia 5 tahun. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Angola. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Angola. Angola adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat daya Afrika, di sepanjang pantai Samudra Atlantik. Negara ini berbatasan dengan Nambia di sebelah selatan, Republik Demokratik Kongo di sebelah utara dan timur, dan Zambia di sebelah timur. Ibu kota Angola adalah Luanda. Angola memiliki garis pantai yang panjang yang membentang sekitar 1650 km di sepanjang Samudra Atlantik. Pantai Angola memiliki pelabuhan alami yang penting dan berkontribusi pada aktivitas perdagangan dan pelayaran negara tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Angola. Angola memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Sebagian besar pendapatan dan keuntungan dari sektor minyak dan sumber daya alam diambil oleh segelintir individu dan kelompok, sementara mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan ini juga terkait dengan korupsi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Angola sangat bergantung pada sektor minyak untuk pendapatan ekspor dan penerimaan negara. Namun ketidakstabilan harga minyak dunia dan fluktuasi pasar dapat mempengaruhi perekonomian Angola secara signifikan. Ketimpangan dalam diversifikasi ekonomi dan ketergantungan yang tinggi pada satu sektor telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan kemiskinan di negara ini.
Salah satu faktor penting dalam kemiskinan adalah akses terbatas atau rendahnya kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Kurangnya investasi dalam infrastruktur sosial dan kesejahteraan manusia menyebabkan kesenjangan dalam akses ke layanan yang mendasar bagi penduduk Angola. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi bagi sebagian besar penduduk di negara ini. Lahan tanah hujan cukup luas, sementara lahan basah atau hortas lebih langka. Tetapi yang menentukan produktivitas adalah akses ke tenaga kerja keluarga. Produksi sangat rendah dan sementara 62% rumah tangga menjual sebagian dari produksi mereka. Biasanya dengan menjual dengan harga yang sangat rendah kepada pedagang dari Luanda atau kota Malanje. Kondisi kemiskinan di negara ini setiap tahunnya bertambah parah sehingga menyebabkan banyak anak-anak krisis akan kesehatannya, kurang gizi yang menyebabkan mereka meninggal. Tim Sisi Gelap Dunia menyimpulkan kemiskinannya yang terjadi di negara Angola bukan semata-mata masalah pendapatan, pengeluaran, dan akses ke layanan sosial. Ini adalah konsep multidimensi yang melibatkan kurangnya pekerjaan dan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Rasa tidak bersuara dan tidak berdaya dalam hubungannya dengan institusi masyarakat dan negara, dan kerentanan terhadap guncangan yang merugikan terkait dengan kemampuan untuk mengatasinya melalui hubungan sosial dan lembaga hukum. Selain itu, kemiskinan di Malanje dan Luanda di negara ini, seperti di sebagian besar belahan dunia lainnya, adalah pertanyaan tentang sejauh mana kondisi struktural material di mana orang hidup dianggap memberikan pilihan untuk mobilitas sosial ke atas atau secara efektif menjebak orang dalam kondisi berkelanjutan sehingga mereka larut dalam kemiskinan. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.